Hai teman-teman, nama saya Tanzila Zaini Fikri Utami, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab hadis. Saya akan membahas tentang kitab Musannaf karya Imam Ibnu Abi Syaibah dan kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Biografi Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah bernama asli Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Qadi Muhammad bin Qadi Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman. Beliau lahir pada tahun 1060 Hijriah atau ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tahun 1509 Hijriah di Kufah. Ayahnya adalah Muhammad yang merupakan seorang qadi atau hakim di Persia. Sang ayahanda adalah orang yang thiqah atau terpercaya sebagaimana ditegaskan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah dan lainnya. Saudara beliau yaitu Utsman bin Abi Syaibah dan Al-Qasim bin Abi Syaibah. Anaknya yaitu Al-Hafidh Ibrahim bin Abi Bakar. Beliau wafat pada bulan Muharram 235 Hijriah. Kitab Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah adalah satu dari sekian kitab-kitab yang tersusun di dalamnya ahkam bab tentang fikih dan dikenal dengan sebutan Musannaf disebut dengan nama ini sebagaimana kitab-kitab yang terkandung di dalamnya sunnah-sunnah atau apa yang berkaitan dengannya. Isi kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kitab ini terdiri dari 15 jilid dan memuat 19.789 hadis sahih, hasan dan dhaif. Di samping memuat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab ini juga memuat ribuan athar sahabat dan tabi'in. Kitab ini termasuk kitab Syarah Al-Athar karena di dalamnya dicantumkan banyak hadis dan athar sahabat. Hanya Ibnu Abi Syaibah tidak terlalu selektif dalam menghimpun hadis-hadis dan athar-athar sahabat. Hampir semua hadis dan athar sahabat dimasukkan ke dalamnya, baik yang bersatu sahih, hasan maupun dhaif. Akan tetapi, tentu saja beliau tidak memasukkan hadis-hadis dan athar-athar sahabat yang jelas-jelas palsu. Metode kitab. Dalam muqaddimah kitabnya, Ibnu Abi Syaibah tidak menjelaskan metode yang digunakan. Akan tetapi, ulama setelahnya berusaha menjelaskan metodenya. Ibnu Abi Syaibah sebenarnya tidak banyak memberikan kritik terhadap hadis-hadis yang diterimanya dari guru-gurunya. Ibnu Abi Syaibah lebih bertumpu pada kriteria thiqah dan adalah menurut subjektivitas dirinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sa'ad Al-Ilham bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah memiliki pandangan bahwa seluruh tabi'in semuanya dipandang adil atau udul. Oleh karena itu, ia tidak melakukan kritik terhadap mereka dan tidak menentukan kualitas hadis-hadis mereka dengan hukum-hukum tertentu. Biografi Imam Al-Hakim. Nama Imam Al-Hakim adalah Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Naim bin Al-Hakam Ad-Dabbi At-Tahmani An-Nasaiburi Al-Hafidh yang terkenal dengan sebutan Ibnu Bayya'. Beliau dilahirkan di Naisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 Hijriah dan wafat pada bulan Safar 405 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi atau Ibnu Al-Bayya' atau Al-Hakim Abu Abdullah. Untuk menghindari kekeliruan, nama Al-Hakim lain yang sama seperti Abu Ahmad Al-Hakim, Abu Ali Al-Hakim Al-Kabir, Guru Abdullah Al-Hakim atau Khalifah Fatimiyah di Mesir Al-Hakim bin Amrullah. Kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Latar belakang penulisan kitab. Al-Hakim tidak secara eksplisit menyebutkan tentang latar belakang penulisan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang mulai disusun pada tahun 333 Hijriah ketika beliau berusia 52 tahun. Namun secara implisit bisa terekam bahwa inisiatif penulisan tersebut berangkat dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya
hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya memenuhi kriteria yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis tersebut belum tercantum dalam hadis Sahih Bukhari maupun Muslim. Dengan demikian, kandung hadis dalam Al-Mustadrak memiliki beberapa kemungkinan. Yaitu, hadis-hadis tersebut tidak terdapat dalam Shahihain, baik secara lafal maupun makna, namun terdapat dalam kitab lain. Hadis-hadis tersebut terdalam dalam Shahihain, tetapi dengan lafal yang berbeda meskipun maknanya sama. Isi kitab. Kitab ini tersusun dalam 4 jilid besar yang bermuatan 8.690 hadis dan mencakup 50 bahasa atau kitab. Kitab karya Al-Hakim ini termasuk kategori kitab al-jami' karena muatan hadisnya terdiri dari berbagai dimensi: akidah, syariah, akhlak, tafsir, dan sirah. Adapun rincian jumlah hadis dikaitkan dengan temanya, yaitu akidah 251 hadis, ibadah 1277 hadis, hukum halal haram 2519 hadis, takwil mimpi 32 hadis, pengobatan 73 hadis, rasul-rasul 141 hadis, 1218 hadis tentang biografi sahabat, huru-hara dan peperangan 347 hadis, keguncangan hari kiamat 911 hadis, tafsir 974 hadis, dan fadhol Al-Quran 70 hadis. Adapun sistematika kitabnya mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya dalam kitab-kitab atau tema-tema tertentu dan sub-subnya. Tematika kitab. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Shahihain karya Imam Hafidz Abi Abdillah Al-Hakim yang telah diterbitkan oleh Darul Haramain li at-Taba'ah wa at-Tauzi' terdiri dari 5 jilid. Di setiap jilidnya terdapat beberapa kitab atau bab. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah 8.864. Seperti kitab hadis lainnya, kitab ini disusun berdasarkan bab fiqhiyah. Namun demikian, dalam kitab Al-Mustadrak ini terdapat beberapa bahasan di luar bab fiqhiyah, dimulai dari bab imam di juz 1. Kitab ini diakhiri dengan bab ahwal yang berada di juz 5. Selain itu, kitab Al-Mustadrak ala Shahihain ini juga dilengkapi dengan fahros atraf al-hadis. Fahros ini memudahkan pembaca untuk mencari hadis sesuai dengan abjad awal hadis yang ingin dicarinya. Metode kitab. Dalam menentukan kesahihan hadis, Al-Hakim menggunakan metode murni penalaran ijtihad. Prinsip dasar dengan metode ini bukan sesuatu yang baru, karena ulama sebelumnya seperti Al-Romahur-Rumuzi dan beberapa ulama hadis lain pernah menggunakan konsep ini. Secara tegas, Al-Hakim membagi konsep ijtihadnya ke dalam 4 sudut pandang, yaitu yang pertama, dilihat dari kriteria kesahihan hadis, yang kedua, dilihat dari klasifikasi hadis, yang ketiga, dilihat dari pendekatan status sanad dan matan, yang terakhir, dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis.